Ada sebuah gambar bagus tentang kondisi masa lalu satu bendungan atau dam di Dinoyo, Jatirejo. Tertulis di keterangan, bila nama bangunan pengendali air itu bernama Candi 5 yang dibuat oleh Belanda. Namun ternyata daerah itu telah ada sejak zaman Majapahit. Sebelum menyimak sejarah dam Dinoyo ini, sebaiknya kamu tekan lonceng yang ada di channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya, dan tonton video ini sampai habis. Dinoyo, sebuah kota kecil atau kota kecamatan di sebelah selatan Mojokerto. Dulu di sana ada pabrik gaple atau tapioka yang menampung hasil tanaman ketela pohon dari petani di sekitarnya. Bangunan rumah dengan model kolonial ada di sekitar pabrik. Belakangan baru tahu jika pabrik gaple itu bekas Suiker Fabrik atau pabrik gula Dinoyo. Pabrik itu kemudian dibeli oleh pengusaha Arab bernama Tuan Mualim setelah mengalami kebangkrutan pada masa krisis ekonomi atau yang disebut Malaise pada tahun 1930. Oleh Tuan Mualim, selanjutnya digunakan sebagai pabrik kain hingga masuknya Jepang tahun 1942. Oleh Jepang, pabrik itu dirampas dan nasibnya sama dengan infrastruktur industri lainnya, yakni digunakan sebagai kamp militer. Sebagai daerah industri gula, wilayah Dinoyo juga dilengkapi dengan sarana penunjang produksi. Ada jaringan kereta api yang menghubungkannya dengan kota Mojokerto. Lewat transportasi kereta api itulah gula dari Dinoyo dibawa ke Surabaya sebagai pelabuhan ekspor gula terbesar di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Selain itu juga ada saluran irigasi untuk memasok kebutuhan air untuk perkebunan tebu, yang biaya pembangunannya ditanggung oleh pabrik gula. Banyak sarana irigasi dibangun oleh sindikat juragan gula di kawasan Mojokerto. Salah satunya adalah dam Candi 5 tersebut. Dari bentuk arsitektur dam Candi 5 sudah kelihatan eksotik karena terdapat arca kepala buto atau raksasa. Arca semacam itu biasa disebut Dwarapala, yang dipercaya sebagai penjaga keselamatan. Semasa kecil pernah saya lihat patung batu seperti itu dekat pasar Dinoyo. Pada gambar di dunia maya terlihat bahwa dam Candi 5 cukup besar, lebih besar dibandingkan dam Pengaron yang ada di desa Mojogeneng. Dam Candi 5 membendung Sungai Boro untuk dialiri pada persawahan di sekitarnya. Mata airnya berasal dari Jurang Celot, dari hutan di kaki Gunung Arjuno. Sungai Boro yang juga dinamakan Sungai Pikatan bersama Sungai Landean, kemudian membentuk Sungai Berangkal yang berujung di Sungai Berantas. Tahun 1910, dilakukan renovasi pada instalasi irigasi tersebut. Biaya yang dihabiskan berkisar angka F, 60 gulden. Setelah selesai pengerjaannya lalu diresmikan pada tanggal 31 Agustus dengan perayaan yang meriah. Maka lebih banyak lagi lahan tebu milik SF Dinoyo dapat diairi dengan irigasi teknis. Keberadaan bendungan Candi 5 ternyata sudah ada sejak zaman Majapahit. Pada masa itu, bendungan tersebut dinamakan Bendungan Baureno karena terletak di perbatasan desa Baureno dengan desa Dinoyo. Dam digunakan untuk mengendalikan banjir yang sering melanda ibu kota Majapahit di Trowulan. Selain dam atau waduk Baureno, Kerajaan Majapahit membangun pula jaringan pengendali air seperti Waduk Kumitir, Waduk Penewon, Waduk Kraton, dan beberapa waduk di sekitar Trowulan, Kota Raja. Majapahit ternyata sangat peduli dengan pengaturan air. Beberapa aturan dibuat dan dituliskan pada prasasti yang ditemukan di daerah Trowulan.
Istilah ulu banyu untuk menyebut orang yang diberi kewenangan mengatur air sudah ada pada zaman Majapahit. Namun yang ada dalam prasasti kuno disebut penghulu banu. Maka tak heran jika dari hasil foto udara dihasilkan gambar kanal yang menghubungkan Trowulan dengan sungai di daerah Jatirejo sebagai pemasok kebutuhan air Kota Raja. Dengan demikian tidak pernah terjadi kekeringan di ibu kota kendatipun pada saat kemarau. Sungai Pikatan dan Sungai Landean memang tidak pernah kering sepanjang tahun. Untuk menjaga pasokan air ke Kota Raja, dibuatlah beberapa bendungan lagi. Bendungan utama dekat pusat kota adalah Waduk Kumitir. Waduk yang kini tak berbekas itu mengambil air dari Kali Berangkal, yang kemudian dibagi pada kanal-kanal ibu kota kerajaan. Kanal-kanal itu sebagai bukti teknologi irigasi masa lalu. Dam Candi Limo masih berfungsi hingga kini, walaupun manfaatnya sudah tidak maksimal lagi.